Pada kesempatan kali ini kita kembali belajar mentadabburi, memahami surah-surah yang insya Allah kita hafalkan, yaitu surah-surah yang pendek. Pada kesempatan kali ini kita masuk surah Al-Falaq. Al-Falaq ini bisa diartikan kegelapan, bisa diartikan waktu menjelang masuknya waktu subuh. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita bimbingan. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan, ini menyampaikan kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad menyampaikan kepada umatnya, aku berlindung kepada Allah birabbil falaq, yang menciptakan, yang merawat, yang menjaga waktu falak. Kalau dalam surah An-Nas kemarin kita sampaikan, itu Allah menjelaskan tentang sifatnya 3 kali. Birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Sementara dalam Al-Falaq ini 1 kali saja, birabbil falaq. Apa maksudnya? Kalau di An-Nas kemarin Allah tegas menyampaikan tentang sifatnya 3 kali, karena dalam surah An-Nas ini lawan kita sebenarnya bukan dari luar. Siapa itu? Minal jinnati wan nas. Jin, hawa nafsu, keinginan-keinginan yang tidak baik bersumber dari hati nurani kita. Jadi musuh terbesar itu ketika kita sanggup mengalahkan keinginan-keinginan yang bersumber dari hati sanubari yang tidak baik. Sementara dalam Al-Falaq ini sumber ketidakbaikan yang berada di luar kita, dan itu sangat mudah untuk menghindarinya bila dibandingkan kalau ia dari dalam. Jadi kalau misalnya kejahatan itu dari dalam, kita yang faktor penentunya. Nah, di sini dikatakan min syarri ma khalaq, dari kejelekan, dari sesuatu yang tidak baik, ma khalaq. Allahu Akbar, ini luar biasa. Allah memberitahu kepada kita, kita berlindung dari kejelekan ma khalaq. Ma di sini ciptaan Allah. Kita berlindungnya dari keburukan-keburukan yang datang dari ciptaan Allah ini. Berarti kita tak boleh mengatakan bahwa Allah yang menciptakan kejelekan itu. Allah ajari kita. Misal Allah turunkan hujan, itu adalah rahmat. Tapi rahmat bisa berubah menjadi bala. Ma khalaq, pada prinsipnya Allah ciptakan air, tapi kalau Allah ingin merubahnya, bisa saja rahmat itu menjadi bencana. Hujan sederas-derasnya 2 hari 2 malam, sehingga bisa melenyapkan satu kampung. Allah mengajari kita agar berlindung dari sesuatu ciptaannya, karena segala ciptaannya ini bisa berdampak negatif, begitu juga sebaliknya. Di ujungnya ini yang perlu kita khawatirkan, min syarri hasidin idza hasad. Yang dari luar ini yang kita minta perlindungan, ada orang sifatnya iri hati. Hasidin idza hasad. Ketika ia sudah tampakkan, kita harus berlindung. Kenapa? Karena kalau dia sudah proklamirkan, kalau dia sudah ucapkan, dia bisa mencelakai kita. Dia bisa merusak ke kita.
Makanya penyakit hasad ini, penyakit iri hati ini begini. Dia ingin nikmat yang kita peroleh berpindah kepada dia, atau kalau tidak dia berpindah kepada dia, dia ingin nikmat itu hilang dari kita. Kenapa kita khawatirkan sifat-sifat hasad ini? Orang yang hasad ini tidak menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia yang dikasih padahal kami bekerjanya sama? Kenapa ia yang lebih cerdas padahal makanan saya lebih bergizi? Kenapa dia? Kenapa? Tidak menerima. Makanya untuk ini, kalaupun secara runut, duluan surah Al-Falaq diturunkan dari An-Nas, tapi kedua surah ini Rasul tidak pernah melalaikannya untuk membacanya. Makanya ada istilah zikir pagi dan petang. Ini tetap dibaca. Ini saja yang ingin kami sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Kita tutup majlis ini dengan ucapan hamdalah.